Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillahi wa fadlih. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita untuk membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, salah satu kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah. Beliau adalah ulama abad 10 Hijriah, ya. Abad 10 Hijriah atau abad 16 ya, Miladiyah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang fikih Islam, dan juga sekaligus juga menjadi bimbingan bagi kita untuk menjalankan aktivitas-aktivitas ubudiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita langsung saja baca, lanjutkan bacaan kita ya. Paslon, pasal baru ya, pasal baru masih terkait dengan kaifiyatus shalah, terkait dengan sifatus shalah, terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat. Syartu sihhatil qudwati, syarat sahnya berqudwah. Syarat sahnya berqudwah dalam sholat berjamaah. Berqudwah maksudnya adalah bahwa ada imam dan ada makmum. Ada imam dan ada makmum, lalu makmum mengikuti imam. Nah itu supaya sah pelaksanaan berqudwahnya dalam berjamaah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syarat-syaratnya? Qala Syekh Bafadhal rahimahullah, syartu sihhatil qudwah. Syarat berqudwah, syarat sahnya berqudwah dalam sholat berjamaah. Syarat sahnya berqudwah dalam sholat berjamaah. Yang pertama adalah an la ya'lama. Hendaklah seorang makmum tidak mengetahui butlana sholati imamihi. Batalnya sholat imamnya makmum. Batalnya sholat imamnya makmum bihadasin, yang disebabkan oleh hadas, kentut misalnya, atau yang batalkan wudhu lainnya ya, au ghairihi, atau selain hadas. Jadi agar sholat berjamaah yang dilakukan oleh seorang makmum kepada seorang imam sah, makmum tidak mengetahui bahwa sholat imamnya telah batal. Ya berarti artinya kalau makmum tahu bahwa sholat imamnya telah batal, maka ya persyaratan qudwah tidak terpenuhi. Kalau persyaratan qudwah tidak terpenuhi, ya jamaahnya tidak sah. Oke. An la ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin au ghairihi. Yang pertama ya. Yang kedua, wa an la ya'taqida butlanaha. Dan hendaklah seorang makmum tidak meyakini batalnya sholat imamnya. Yang kasusnya itu kamujtahidaini, seperti dua orang yang sama-sama berijtihad.
di mana dua orang itu ikhtalafa, berselisih pendapat fil kiblati, dalam menentukan arah kiblat, au inaaini, atau dalam menentukan najis dan tidaknya dua tempat air wudhu, atau dua tempat air mandi umpamanya, ya. Au saubaini, atau berbeda pendapat dalam menentukan dua baju dalam hal najis dan tidaknya. Oke, sampai sini dulu, bentar ya. Jadi misalnya ada dua orang, A dengan B, ya. Kita asumsikan A ini calon imamnya B. Terus B ini makmumnya A. Tapi dua orang ini berselisih pendapat dalam menentukan arah kiblat. Ini asumsi ya. Jadi dua orang pergi bareng pokoknya gitu. Terus beda pendapat dalam menentukan arah kiblat. A mengatakan bahwa kiblat itu mengarah pada satu arah tertentu ya. Ya anggaplah pada dua-duanya nginap di satu penginapan, satu hotel umpamanya di negara yang Islam minoritas di situ, ya, Islam sangat minoritas di situ, sehingga di hotel itu tidak ada arah kiblat, tidak ada juga yang bisa ditanya, asumsinya. Kemudian mereka atau keduanya tidak mempunyai alat untuk menentukan kiblat ke arah mana, lalu masing-masing kekeh dengan pendapatnya. Umpamanya yang satu mengatakan kiblatnya ke arah pintu masuk kamar hotel, satu lagi mengatakan kiblatnya justru membelakangi pintu masuk kamar hotel. Masing-masing kekeh. Nah ini kan kekeh ini istilahnya adalah dalam tanda kutip mujtahidani ikhtalafa fil kiblat. Ini bukan mujtahid dalam mazhab, bukan. Mujtahidani ikhtalafa fil kiblah. Sehingga sampai ke tingkat kekehnya itu sampai ke tingkat seperti apa? Sampai ke tingkat A meyakini bahwa kiblat yang diyakini atau yang dipahami atau yang dipercaya oleh B itu adalah kiblat yang salah. Begitu juga B meyakini bahwa kiblat yang menjadi pilihan A itu adalah kiblat yang salah. Karena keyakinannya kiblat yang salah, berarti kan sholat tidak sah. Karena sholat harus menghadap kiblat. Ini kalau sama-sama kekeh. Maka dalam kasus seperti itu, ya, dua orang itu tidak bisa berkhutbah, tidak bisa sholat berjamaah. Karena meyakini bahwa sholat yang satunya itu tidak sah atau batal. Oke, jadi ya, tapi ya batalnya kalau sampai ke tingkat meyakini, ya takidah ya. Tapi kalau beda pendapat, tidak sampai ke tingkat meyakini batalnya yang lainnya, lalu yang satu mengalah, nggak ada masalah berarti ya. Ini menjadi serius urusannya karena ya takid, karena meyakini butlana. Jadi sekali lagi, kalau tidak meyakini, tidak sampai ke tingkat meyakini bahwa sholat temannya itu batal, nggak sampai ke tingkat seperti itu, ya bisa berkhutbah. Udahlah, aku ikut kamu aja. Berarti tidak mustahid dia, karena ikut kamu saja. Di sini kan sampai ke tingkat untuk meyakini itu ya masing-masingnya merasa ijtihadnya benar. Au inaaini, atau keduanya masih cerita dalam satu kamar di penginapan di negara yang minoritas muslim. Di situ tersedia air cuma satu ember. Bukan satu ember. Tersedia ada 2 ember air. Masing-masing embernya hanya cukup untuk wudhu satu orang. Tapi 2 orang itu beda pendapat dalam hal salah satu dari 2 ember itu, adalah najis. Tapi tidak tahu najisnya yang mana, apakah ember yang satunya atau yang satunya. Sampai ke tingkat duanya meyakini bahwa ember yang digunakan berwudu temannya itulah ember yang airnya najis atau airnya mutanajis, sehingga wudunya tidak sah. Nah, kalau ijtihadnya sampai ke tingkat seperti itu, ya, maka A dan B tidak sah dalam berkhutbah, dalam sholat berjamaah. Ya, kadang-kadang begitu. Kalau sudah sampai ijtihad malah repot ya. Mendingan dua-duanya sama-sama taklid, udahlah ya, sama-sama taklid. Nggak ada masalah malah ya. Oke, al saubaini begitu juga.
najis atau tidak, yang najis yang mana, sehingga diyakini mengambil baju yang manapun itu sholatnya tidak sah. Oke, semoga udah jelas nih ya. Masalah fikih itu memang detail begini, Masya Allah ya. Makanya ngunyahnya pelan-pelan aja ya. Kasus lagi nih, wa kahanafiyin alimahu taroka fardon. Wa kahanafiyin, dan seperti seorang yang bermadhab Hanafi. Seperti seorang yang bermadhab Hanafi, yang alimahu, seorang makmum mengetahui bahwa si Hanafi taroka telah meninggalkan fardon, suatu fardu. Jadi umpama saja seorang bermadzhab Syafi'i berdua dengan seorang bermadzhab Hanafi, yang Syafi'i jadi makmum, yang Hanafi jadi imam. Nah, itu kalau keadaan si Syafi'i ini meyakini bahwa sholatnya si Hanafi itu tidak sah, ya maka tidak boleh berjamaah. Kalau sampai ke tingkat meyakini, ya takidah, meyakini. Apa yang diyakini? Bahwa si Hanafi meninggalkan suatu fardu. Dalam mazhab Syafi'i membaca bismillah dalam surat Al-Fatihah itu suatu fardu ya. Jadi surat Fatihah itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i kecuali dengan membaca bismillah. Karena bismillah itu adalah ayat pertama surat Al-Fatihah ya. Ayat pertama surat Al-Fatihah. Ini membaca ya. Masalah dibaca dengan suara lantang atau dibaca dengan suara pelan itu masalah lain. Tapi baca ya. Oke. Umpamanya lagi si Hanafi ini yang mau jadikan imam ini, dia berpendapat bahwa bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, maka dalam membaca Al-Fatihah dia sama sekali tidak membaca bismillah. Umpamanya gitu. Dan dalam pandangan si Syafi'i, berarti Hanafi itu telah meninggalkan satu fardu dalam sholat. Nah, kalau orang meninggalkan satu fardu dalam sholat kan tidak sah sholatnya. Maka di sini si Syafi'i meyakini bahwa sholatnya si Hanafi tidak sah. Nah, karena ada keyakinan seperti itu, maka berjamaahnya tidak sah. Tidak sah. Oke ya. Ini kalau meyakini. Oke, kalau tapi di kitab-kitab lain itu dijelaskan. Kecuali kalau imamnya itu adalah seorang amir. Ya. Seorang amir itu pemimpin. Maka demi menjaga persatuan dan kesatuan, dan karena ada kewajiban untuk ikut pada amir, ya walaupun ada keyakinan tetap sah sholatnya, ya. Ini di fikih ini begini di Bapak Ibu ya, fikih seperti ini, Masya Allah ya. Atau umpamanya dalam mazhab Hanafi, seorang suami mencium istrinya setelah berwudu. Itu kan tidak batal wudunya. Dalam mazhab Syafi'i, seorang suami setelah berwudu mencium atau bersalaman, intinya ada kulit suami bersentuhan dengan kulit istri. Sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam mazhab Syafi'i itu batal. Nah, terus si Syafi'i ini mau makmum pada Hanafi yang seperti itu. Jadi terus dia meyakini, ini repotnya kalau meyakini ini ya. Meyakini kalau sholatnya Hanafi itu tidak sah. Ya maka dia tidak bisa makmum pada Hanafi ini. Itu lagi-lagi kalau meyakini batal. Ini kalimat ini meyakini batalnya sholatnya imam ini repot ini ya. Oke, berikutnya lagi adalah wa an layak takida, dan hendaklah seorang makmum tidak meyakini wujuba qadaiha, kewajiban mengqadha sholatnya imam. Contoh kasusnya bagaimana? Kamuqimin tayammama, seperti orang yang mukim dalam arti tidak bepergian, tayammama yang mengambil opsi bertayamum dalam bersuci. Jadi umpamanya seseorang, anggaplah A itu ya, A ini berpendapat
berpendapat atau mengikuti pendapat bahwa orang yang mukim dalam arti tidak bepergian, ia pun sehat, tidak sakit, boleh tayamum setelah ia merasa bahwa ia tidak menemukan dan tidak mendapatkan air. Setelah ia merasa tidak menemukan dan mendapatkan air. Baru merasa saja, jadi belum mencari. Padahal kalau mencari agak sungguhan dikit, nah, ada air itu. Ini cerita si A seperti itu. Dia tuh mukim yang tayamum. Dia tidak musafir, dia juga tidak sakit. Alasannya merasa tidak ada air. Merasa. Lalu B ini calon makmum. Dia berpandangan bahwa mukim yang tayamum dengan keadaan seperti itu dia wajib mengqadha sholatnya pada saat ketemu air. Saat ketemu air wajib diqadha sholatnya. Umpamanya begitu ya. Nah, terus karena A itu wajib mengqadha sholat gara-gara tayamum alasannya cuma seperti itu, ya. Tayamum alasannya cuma seperti itu, maka karena dia meyakini begitu, si B ini tidak boleh makmum kepada A. Tidak boleh makmum kepada A. Kenapa? Karena dalam keyakinannya, bukan hanya dalam pandangannya, dalam keyakinannya A itu wajib mengqadha sholatnya. Wajib mengqadha sholatnya. Oke, ini semoga udah clear dan jelas juga, ya. Berikutnya lagi, ya. Syarat berikutnya lagi. Kalau tadi meyakini, semuanya itu meyakini, ya. Ya lama mengetahui tidak harus sampai kita yakin. Ini yang berikutnya ya takid. Nah, sekarang malah tidak meyakini sekarang. Qala Syekh Fadl rahimahullah, wa an la yakuna, dan hendaklah seorang imam bukanlah makmuman, bukanlah seorang makmum. Mungkin bingung nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Nanti kita jelaskan. Hendaklah seorang yang menjadi imam itu bukanlah makmum. Apa maksudnya itu, ya? Umpamanya, ya. Jadi kita biasanya tuh di masjid-masjid safar tuh, ya. Masjid safar tuh masjid di rest area dan masjid-masjid perjalanan begitu, ya. Nah, kita makmum pada seseorang. Ternyata yang kita jadikan imam itu dia pun makmum. Nah, ini juga berjamaah seperti itu, jamaahnya tidak sah, ya. Jamaahnya tidak sah, ya. Kenapa? Lah imamnya ternyata makmum. Oke. Wala maskukan fihi, dan hendaklah imamnya itu tidak diragukan status keimamannya. Status, ya, bukan kapasitas, ya, status. Hendaklah seorang imam tidak diragukan status keimamannya. Umpamanya bagaimana? Umpamanya tadi di masjid atau musola rest area atau musola atau masjid-masjid yang public service, ya. Public service, pelayanan publik maksudnya, ya. Di situ ada dua orang yang lagi sholat, ya. Terus ya, yang mana yang imamnya, ya? Umpamanya gitu, maskukan fi, status keimaman, status satu dan dua orang itu sebagai imam itu diragukan yang mana imamnya itu. Nah, terus kita datang sebagai orang ketiga, udahlah ngasal aja. Yang penting saya makmum. Nanti lihat perkembangan aja. Saja. Yang imam yang mana yang saya ikuti. Nah, itu pada saat dia takbiratul ihram, status dia adalah, status si makmum ini orang yang ragu-ragu. Dan status dua orang itu adalah masing-masingnya maskukun fi imamatihi atau maskukun fi kaunihi imaman. Diragukan tentang status keimamannya. Lagi-lagi saya tegaskan, bukan diragukan kapasitas, ya. Ini bukan masalah kapasitas tapi masalah status. Oke, ya, masalah status. Nah, itu syaratnya tidak boleh imamnya itu maskukan fi, ya. Wala ummiyan. Syarat kedua lagi adalah wala ummiyan. Hendaklah imam itu bukan orang yang tidak bisa baca. Bukanlah orang yang tidak bisa baca. Bukan tidak bisa bunyi, ya, tapi tidak bisa baca. Ya, konsekuensi dari tidak bisa baca itu dia tidak bisa membedakan mana ini huruf apa, ya.
Jadi dia hanya bisa bunyi karena faktor mendengar dan ikut-ikutan. Mendengar dan ikut-ikutan. Ya, seperti anak kecil yang belum bisa baca, belum bisa tulis, lalu dia mengikuti lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang dewasa, atau mengikuti bacaan Quran orang-orang dewasa, yang penting menurut dia mirip-mirip saja. Ya banyak yang salah ya. Nah dia kan ummi. Nah seandainya ada orang dewasa atau orang sudah balik tapi ummi kayak anak kecil itu, maka dia tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Oke. Nah di sini Syekh Fadl Al-Hadrami rahimahullah membuat definisi ummi yang luar biasa definisi umminya. Siapakah ummi itu? Bahwa ummi itu adalah ummi ya, yaknya juga pakai tasdid ya. Kalau yang suka manggil ummi itu kan yaknya mati. Yaknya mati, ini ummi, yaknya pakai tasdid. Bahwa ummi itu adalah man, seseorang yang layuh sinu. Yang layuh sinu. Tidak pandai atau tidak baik ya, tidak pandai atau tidak baik, tidak pandai atau tidak baik. Suaranya mengecil, betul. Orang yang tidak baik, yuhsin atau tidak pandai terhadap harfan, satu huruf. Jadi tidak baik dalam mengucapkan satu huruf minal fatihati, dari surat Al-Fatihah. Jadi ini definisi umminya tuh definisi yang luar biasa ini ya. Jadi kalau ada orang dia tidak bisa mengucapkan satu huruf Al-Fatihah secara tepat. Tapi tentunya ini adalah huruf yang sampai ke tingkat mengubah makna. Satu huruf yang sampai ke tingkat mengubah makna. Jadi satu huruf saja, tapi nggak sampai ke tingkat mengubah makna, dan dia tidak tahu itu, maka dia masuk kategori ummi. Nah orang yang seperti itu tidak bisa menjadi imam, Nah karena syarat berkhutbah, imamnya harus tidak ummi, ya. Wah ini dahsyat ini ya. Makanya Bapak Ibu ya, kita ini harus mentasheh istilahnya ya, mentasheh dalam arti membetulkan bacaan, minimal bacaan Al-Fatihah kita, dan juga bacaan sholawat kita, bacaan tahiyat kita, ya, dan juga sholawat kita, serta bacaan salam kita. Jadi yang merupakan rukun sholat qauli, kita harus tas'ih bacaannya supaya pas. Tas'ih itu membetulkan. Bahkan kalau perlu naik, bukan sekedar tas'ih, tapi sampai ke tingkat tahsin. Jadi bukan sekedar tas'ih dalam arti membetulkan, tapi sampai ke tingkat tahsin. Meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kualitas bacaan dan bunyi kita saat membaca Al-Fatihah, saat baca tasyahud, saat baca sholawat, dan juga saat mengucapkan salam. Nah kalau sampai ada satu huruf mengubah makna, nah dia tidak bisa menjadi imam. Dan orang lain yang tahu itu ya, dia tidak bisa berkhutbah kepada si ummi itu ya. Oke. Illa kecuali idza qatada, kecuali jika berkhutbah atau jika berkhutbah atau jika makmum bihi kepada ummi, misluhu orang yang seperti ummi. Oke ya. Ya kalau ummi, makmum sama ummi enggak masalah. Tapi syaratnya harus misluhu. Nah ini kalimatnya dalam nih, misluhu. Artinya kesalahan dua orang itu di huruf yang sama, ya, di huruf yang sama. Itu namanya misluhu. Kalau di huruf yang berbeda, maka perlu dilihat, ya, lebih banyakkan yang mana begitu, Jadi ini yang misluhu ini boleh, ya, ummi makmum kepada ummi, misluhu boleh, ya, boleh. Selesai Jumatan, Syekh Muhammad Syakir itu sudah berada di dekat mimbar. Dia langsung naik mimbar lagi dengan mengatakan, aidu sholawatikum. Ulangi sholat kalian semuanya. Karena sholat kalian semuanya batal disebabkan imam kalian adalah